Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Teman-teman, berjumpa lagi dengan kami di kajian tafsir buku 4 yang membahas tentang pedoman kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan angka kreditnya bagi ASN guru. Kita sudah membahas tentang pengembangan diri berupa diklat fungsional dan bagaimana cara membuat laporannya. Bila teman-teman belum menyimak, silahkan lihat video sebelumnya yang membahas lengkap untuk pengembangan diri berupa diklat. Nah, kali ini kita akan membahas yang tidak kalah pentingnya teman-teman, yang nanti akan berhubungan dengan kegiatan internal guru, kegiatan kolektif guru yang sebenarnya bila bisa dimanfaatkan secara maksimal teman-teman akan mampu memaksimalkan tugas kita, keprofesionalismean kita sebagai seorang guru. Nah, apa itu? Jangan skip dulu video ini. Jangan lupa sempatkan dulu klik like video ini dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video yang akan diunggah oleh kelasku online. Dan tentu akan sangat bermanfaat untuk menunjang karir teman-teman sebagai seorang guru. Baik teman-teman, kita langsung mulai. Di pengembangan diri berikutnya adalah kita akan membahas tentang kegiatan kolektif guru. Jadi pengembangan diri yang kemarin adalah diklat fungsional dan teknis. Kalau guru lebih cenderung ke diklat fungsional, sedangkan yang kedua adalah kegiatan kolektif guru. Nah, apa kegiatan kolektif guru itu teman-teman? Yaitu kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru baik di sekolah maupun di luar sekolah. Artinya di luar sekolah ini seperti KKG atau MGMP. Kalau KKG itu untuk teman-teman SD, kalau MGMP untuk teman-teman mata pelajaran, biasanya di SMP atau SMA atau SMK. Ada KKS atau MKKS bagi teman-teman kepala sekolah dan asosiasi guru profesi yang lain. Jadi di sini buku 4 memberikan wadah bagi teman-teman guru yang aktif atau memaksimalkan fungsi dari MGMP teman-teman. Di sini diakui. Nah, justru di sini kita bisa berdiskusi lebih banyak sebenarnya di MGMP teman-teman, untuk belajar bareng, untuk berdiskusi bareng, untuk memecahkan persoalan bareng, atau bahkan berkolaborasi untuk melakukan publikasi ilmiah. Nanti akan kita bahas. Nah, tujuannya adalah teman-teman kita mengikuti kegiatan kolektif guru, semuanya akan kembali ke meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Nah, apa saja sebenarnya yang bisa diikuti teman-teman? Kita akan lihat apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan MGMP atau KKG di dalam menjalin kerjasama di antara teman-teman yang ada dalam satu kabupaten atau satu provinsi yang terwadai dalam MGMP atau KKG. Di sini kegiatan kolektif guru dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut teman-teman. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan lokakarya atau kegiatan di kelompok musyawarah kerja guru. Jadi di sini bisa mengadakan semacam lokakarya. Jadi biasanya kalau MGMP itu kita diberi kesempatan 1 hari untuk mengikuti MGMP mata pelajaran kalau di SMA atau SMK atau SMP. Nah, yang kedua teman-teman mengikuti in-house training atau kita sebut dengan IHT biasanya teman-teman, yang kurang dari 30 jam di sekolah untuk menyusun perangkat kurikulum atau pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, assessment atau penilaian, terus pengembangan media, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang menunjang pelaksanaan pembelajaran kita di kelas atau di sekolah. Yang selanjutnya teman-teman, sebagai pembahas
atau peserta dalam seminar, kologium, atau diskusi panel, atau bentuk pertemuan yang lain. Dulu saya pernah menggagas di sekolah itu semacam seminar kolegial. Saya belajar dari sekolah saya dulu di Kalimantan. Jadi seminar kolegial itu memberikan kesempatan kepada teman-teman guru untuk mempresentasikan atau mendesiminasi hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan. Jadi ini sangat penting untuk kita memberikan masukan atau kita belajar dari teman kita yang lain untuk menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang unik dan inovatif. Jadi ide itu tidak hanya muncul dari diri kita, tetapi dari orang lain. Nanti hasil penelitian orang lain kita bisa modifikasi, kita tambahkan apa. Justru itulah pentingnya sebenarnya teman-teman, kita mengadakan seminar-seminar atau desiminasi hasil PTK. Nah, nanti akan kita coba format bagaimana kita mendesiminasi hasil PTK itu dalam satu forum online misalnya atau daring, itu jauh akan lebih efektif dan kita bisa belajar dari orang lain. Nah, ini kita diberi kesempatan untuk mengadakan seperti ini. Sekolah itu berpotensi untuk seperti itu, teman-teman. Kita bisa belajar tidak hanya dari buku, kita tidak hanya belajar dari internet saja, tetapi kita bisa belajar dari hasil penelitian orang lain. Itu adalah bentuk yang paling mudah, teman-teman. Yang selanjutnya adalah mengikuti kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesian. Yang selanjutnya, teman-teman, jadi kegiatan kolektif guru itu sebenarnya adalah kegiatan wajib setiap guru pada setiap jenjang jabatan. Ini diatur dalam penyelenggaraan KKG atau MGMP. Sehingga di sini di dalam kegiatan MGMP selama 1 tahun, jadi 1 tahun pelajaran di sini yang dimaksud, guru mengikuti kewajiban KKG atau MGMP sebanyak 12 kali pertemuan untuk membahas paket topik pertemuan. Jadi di sini ingat teman-teman, di sini paling sedikit ya teman-teman ya, paling sedikit. Jadi kita bisa, kalau misalnya kita hitung 1 bulan itu 4 kali misalnya, 1 bulan 4 kali berarti selama 1 tahun itu ada 48 kali pertemuan. Kalau misalnya kita bulatkan saja ada 40 kali pertemuan, maka kalau secara aktif teman-teman 40 kali pertemuan ini kita akan lihat 1 kali pertemuannya berapa jam. Nah, di sini satu paket kegiatan paling sedikit minimal 3 kali pertemuan. Satu pertemuan minimal 3 jam pelajaran. Nah, di sini kalau misalnya kita buat 4 saja teman-teman, 4 kali pertemuan, maka di sini akan ada 10 paket kegiatan teman-teman. Nah, nanti kita akan lihat berapa nilai angka kreditnya. Itu kalau benar-benar efektif kegiatan di MGMP. Nah, selanjutnya teman-teman, paket-paket kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di kegiatan MGMP atau KKG dalam 1 tahun. Di sini sudah dijelaskan teman-teman, jadi diberi clue atau diberi petunjuk kegiatan apa saja yang nanti pasti akan kembali ke profesi guru. Jadi kita akan mengembalikan semuanya ke ranah keprofesian kita sebagai seorang guru. Misalnya yang pertama adalah paket pengembangan silabus RPP atau bahan ajar. 3 kali pertemuan, nilai angka kreditnya adalah 0,5. Terus ada paket pengembangan instrumen penilaian atau assessment, minimum 3 kali pertemuan, nilainya sama 0,5. Jadi satu paket itu 0,5. Paket yang ketiga, pengembangan model-model pembelajaran atau jurnal belajar, minimum 3 kali pertemuan juga 0,5 juga. 0,15 maaf. Yang keempat, teman-teman, paket pembuatan pengembangan alat peraga, minimum juga 3 kali pertemuan, angka kreditnya 0,15. Yang terakhir, paket pengembangan karya ilmiah, jadi di sini publikasi ilmiah, bisa PTK, tinjauan ilmiah, buku, modul, diktat, dan macam-macamnya teman-teman. Ini semua jenis-jenis publikasi ilmiah, minimal 4 kali pertemuan, 0,15.
sedikit teman-teman? Ya, tapi kita akan lihat kumulasinya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada semacam studi kasus, teman-teman. Kita bisa belajar dari sini. Sebenarnya paket-paket tadi itu kita bisa memasukkan dalam program MGMP kita, teman-teman. Jadi, semacam kita membuat program terstruktur selama 4 tahun, selama 1 tahun, dan itu akan menjadi kegiatan yang bagus, sistematis, dan kita punya tujuan pengembangan keprofesian. Nah, bagaimana contoh kasusnya? Untuk mendapatkan angka kredit, setiap paket diambil oleh MGMP atau KKG, paket minimal atau kelipatannya. Oke, kita lihat bagi teman-teman yang masih bingung. Jadi di sini ada KKG atau MGMP di kota A atau kota Bunga selama 1 tahun. Dia merencanakan 4 paket kegiatan, 1 yang tadi dijelaskan di atas tadi, 2, 3, 4. Jadi paket ini diambil 4. Nah, kriteria minimalnya adalah 3 kali pertemuan. Jadi setiap paket itu minimal 3 kali pertemuan. Setiap pertemuan 3 jam at 60 menit. Nah, setiap guru yang aktif akan memperoleh angka kredit sebesar 4 kali 0,15. Tadi kita sudah jelaskan bahwa 0,15 adalah nilai angka kredit setiap paket. Jadi kalau mengambil 4, ya 4 kali 0,15. Hasilnya 0,60. Jadi kegiatan MGMP. Terus kita akan lanjut. Jika diperlukan angka 1 adalah 4 kali pertemuan, jadi misalnya teman-teman menggagas tentang pembuatan silabus, RPP, dan seterusnya tadi butuh 4 kali, maka angka kreditnya tidak boleh dikalikan. Jadi dia tetap 0,15 karena tergantung pada keperluan di MGMP-nya teman-teman. Nah, sedangkan bila ingin mendapatkan 2 kali lipatnya bagaimana? Maka harus diambil 2 paket yang sama. Jadi artinya misalnya paket kegiatan RPP tadi itu, silabus RPP dari perangkat mengajar tadi, dibagi menjadi 2 paket. Jadi paket pertama 3 kali misalnya, 3 kali pertemuan, dan paket kedua juga 3 kali pertemuan. Maka kita akan mendapatkan angka kredit akumulasi, yaitu 2 kali 0,15, yaitu kita mendapatkan 0,3 walaupun kegiatannya sama, teman-teman. Akan kita lihat bagaimana bukti fisiknya, teman-teman. Setiap paket kegiatan yang diikuti oleh guru harus dibuat laporan dan produk kegiatannya. Jadi kalau RPP ya kita buat RPP-nya, silabus kita buat silabusnya. Dalam 1 tahun, guru yang mengambil 4 paket, jadi misalnya 4 paket yang kita ambil, 1, 2, 3, 4 tadi, maka harus menyiapkan 4 laporan hasil kegiatan KKG atau MGMP, beserta lampiran produk dari kegiatan itu. Misalnya tadi ada publikasi ilmiah berupa modul misalnya, nah kita sertakan sampel modulnya saja, tidak usah semua. Dan bukti fisik pendukungnya. Nah, apa syarat seorang guru mendapatkan angka kredit? Yaitu minimal paling sedikit hadirnya adalah 85%. Jadi 85%. Ketua KKG atau MGMP membuat rekap keikutsertaan dalam kegiatan kolektif selama 1 tahun. Jadi semacam rekap laporan begitu. Nah, terus di sini sertifikat atau surat keterangannya, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Jadi kita akan mengusulkan tanda tangan sertifikat tadi ke Kepala Cabang Dinas Kabupaten Kota atau Kepala Cabang Dinas Provinsi yang ada di Kabupaten Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, selanjutnya di sini guru yang mengikuti kegiatan kolektif guru atas dasar penugasan baik dari kepala sekolah maupun institusi yang lain maupun atas kehendak sendiri. Jadi dipersilakan. Tapi biasanya kita sudah punya jadwal, misalnya fisika MGMP-nya setiap bulan hari Rabu misalnya. Nah, biasanya hari Rabu itu kita dikosongi jamnya untuk mengikuti MGMP. Nah, selanjutnya adalah angka kredit dari setiap kegiatan guru. Kita akan lihat angka kreditnya. Yang pertama adalah lokakarya kegiatan bersama
seperti kelompok musyawarah kerja dan seterusnya untuk penyusunan perangkat kurikulum. Di sini angka kreditnya adalah 0,15. Jadi setiap paketnya 0,15. Terus kegiatan ilmiah seperti seminar, kologium atau diskusi panel dalam bentuk pertemuan ilmiah sebagai pembahas atau pemakalah 0,2 teman-teman, sebagai peserta 0,1. Terus kegiatan kolektif lainnya yang berhubungan dengan kewajiban guru termasuk IHT teman-teman 0,1 teman-teman. Nah, ini bagaimana ruang lingkup dari kegiatan kolektif guru sebenarnya sangat banyak teman-teman. Jadi kita bisa memilih atau membuat paket kalau teman-teman sebagai ketua MGMP atau ketua KKG, paket-paket tadi bisa kita susun selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya bisa mendapatkan 1 angka kredit dari MGMP, lumayan juga teman-teman untuk menambah pengembangan angka kredit kita. Karena MGMP itu kan sebenarnya kewajiban guru yang rutin teman-teman ya, yang rutin. Jadi kalau bisa teradministrasi dengan baik dan teman-teman bisa mengikuti dengan baik dan bisa belajar bersama, maka di samping kita mendapatkan ilmu dari teman-teman yang lain, kita juga akan mendapatkan angka kredit yang sebenarnya lumayan besar teman-teman kalau diakumulasi. Kalau misalnya kita lihat sini memang kecil teman-teman, 0,15, tetapi ketika sudah terakumulasi maka dia bisa menjadi angka 1 teman-teman. Kalau program dari MGMP-nya baik dan terstruktur. Nah, ini adalah bagian pertama dari penjelasan tentang kegiatan kolektif guru. Nanti akan kita bahas bagaimana bukti fisik pelaporannya dan bagaimana sistematika pelaporannya. Like jika suka video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari channel kelasku online, dan jangan lupa di-share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.